Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing dengan tema sukses adalah tujuan dan proses adalah perjuangan. Tema yang lumayan cukup menarik teman-teman untuk kita bahas. Dan mengapa saya akan membahas tema ini? Karena saya merasa lumayan cukup penting teman-teman. Dan saya rasa bahwa kelapa sawit ini memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi investasi jangka panjang dan bisa mensejahterakan keluarga kita di masa mendatang. Maka dari itu, beruntunglah kita yang memang tinggal atau berada di daerah yang komoditinya itu adalah kelapa sawit. Karena banyak orang sekarang ini yang memang sudah sejahtera akan kehidupannya itu karena kelapa sawit. Namun teman-teman, berkebun kelapa sawit itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kita bermanifestasi bahwa kehidupan kita akan cepat sejahtera. Namun tanpa banyak orang yang tahu bahwa perjuangan untuk menjadikan kelapa sawit kita itu berproduksi secara baik itu memerlukan perjuangan yang cukup tinggi. Nah, kalau kita melihat sawit kita setinggi ini sudah mulai berbuah dan buahnya lumayan cukup baik, tentu itu adalah yang kita harapkan. Namun di balik itu semua, teman-teman, di balik itu semua ada perjuangan yang menguras segalanya, baik itu waktu, baik itu tenaga, atau yang paling penting adalah menguras biaya. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing apa sih yang akan kita hadapi selama kita itu di masa merintis atau di masa perjuangan. Karena sawit itu teman-teman ada masanya, namanya masa prime. Nah, sawit ini masa prime-nya itu adalah usia 6 tahun hingga 12 tahun. Dan di masa-masa jayanya itu sekitar umur 8, 9, 10. Itu adalah masa jaya kelapa sawit. Yang pertama, mengapa dikatakan masa jaya? Karena memang buahnya itu sudah maksimal. Tandan besarnya biasanya sudah maksimal. Kemudian cara panennya juga masih cukup mudah. Nah, kalau sudah lebih dari itu, hasil produksinya memang tandannya ya besar, bahkan bisa menjadi lebih besar lagi. Namun jumlah tandan produksinya tidak sebanyak ketika masa prime-nya. Kemudian cara panennya juga akan lebih sulit karena memang ketinggiannya itu sudah lumayan cukup tinggi, sehingga para pemanen akan sedikit kesulitan dan risiko atau bahaya dari kerjaan itu akan lumayan cukup tinggi juga. Dan tentunya teman-teman, kita sebagai petani harus sadar betul masa prime sawit itu memang di usia berapa, dan kita juga harus bisa mempersiapkan kapan kita harus melakukan replanting itu teman-teman. Namun masa-masa kelam masa-masa kelam dari para petani sawit itu adalah usia 0 sampai 3 tahun hingga 5 tahun. Itu lumayan apa ya, lumayan mengambang lah harapan kita ini. Apakah kebun kita ini akan berhasil atau tidak? Karena seperti ini teman-teman. Ketika kita 0 sampai 3 tahun tentu sudah dapat dipastikan bahwa kita belum bisa menghasilkan sawit kita ini untuk kesejahteraan. Itu sangat-sangat jauh dari harapan, atau memang bisa dikatakan mustahil kita akan bisa mengembalikan modal yang sudah kita keluarkan itu. Karena mungkin saat ini ada varietas-varietas unggulan yang bisa dipanen itu dalam jangka 2 tahun. Namun itu tidak menjamin bahwa hasil panennya itu sudah bisa menutup untuk kebutuhan pupuknya. Memang quick starter, varietas-varietas quick starter banyak teman-teman, jenisnya bisa dipanen usia 26 bulan, 28 bulan hingga 30 bulan itu sudah bisa dipanen, namun belum bisa menjamin bisa menutupi biaya perawatan yang sudah kita lakukan. Nah, menurut pengalaman saya teman-teman, di usia 5 tahun ke atas itu baru bisa kita membagi persentase untuk perawatan, persentase untuk biaya kehidupan, dan persentase untuk tabungan. Mengapa harus ada tabungan? Saya rasa itu adalah lumayan cukup penting untuk kita lakukan, karena dengan tabungan yang ada kita bisa menjamin kehidupan di masa mendatang. Itu yang harus ditanamkan, karena ketika kita berinvestasi
berpikir investasi di dunia kelapa sawit, tidak mungkin kita itu akan terus stagnan di tempat yang sama. Kalau bisa kita melebarkan sayap ke bisnis yang lain atau kita menambah lahan. Itu yang harus dipikirkan oleh para petani. Karena ada kata pepatah teman-teman, miskin itu bodoh. Nah, orang yang bodoh akan hidup miskin. Nah, kalau orang pintar biasanya akan mencari potensi apa sih yang bisa digali. Namun jangan dibully teman-teman dari statement saya ini. Nanti ada yang ngomong teman saya itu sekolahnya bodoh namun dia kaya. Yang jadi substansinya bukan itu teman-teman. Mungkin sekolah secara akademik dia bodoh, namun secara mental dia pintar. Bagaimana caranya mencari peluang, bagaimana caranya menggali potensi, bagaimana caranya dia bisa menghasilkan uang dan mengembangkan usahanya. Itu termasuk juga kecerdasan dari emosional. Jadi kecerdasan itu teman-teman bukan hanya soal IQ atau intelijensi saja, tetapi soal emosi juga, soal mental juga, itu perlu kecerdasan. Nah, teman-teman, ketika kita sudah sudah bodoh akan intelijensi, bodoh mencari peluang, bodoh mencari referensi, tentunya ya kita akan tertinggal oleh orang-orang yang memang memiliki pikiran atau mindset untuk bisa terus berkembang. Jadi para petani memang 0 sampai 2 tahun itu memang kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Hanya akan mengeluarkan biaya, dan biaya. Nah, di sanalah biasanya para petani itu sumpek. Nah, teman-teman, ketika kita sumpek akan biaya, terutama biaya pemupukannya. Kalau masalah benih bisa diakali kita dengan membeli kecambah dan kemudian kita semai sendiri baru kita tanam. Dari biaya pembukaan lahan itu kita sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Kemudian pemupukan yang rutin. Nah, ketika kita mengalami sumpek, apa bahasanya ya teman-teman? Ketika kita mengalami kesulitan untuk melakukan pemupukan secara rutin, nah disitulah kita ditentukan oleh mental kita sendiri. Apakah kita bisa bertahan di sana atau tidak? Ketika kita tidak memiliki tekad batu semangat api dan kita tidak bisa bertahan, akhirnya kebun kita akan terbengkalai. Nah, ketika kebun kita terbengkalai, tidak dilakukan pemupukan secara rutin sesuai dosis, sesuai rotasi, maka kebun kita itu akan terhambat pertumbuhannya dan kesuksesan kita itu akan semakin molor. Maka dari itu teman-teman, selalu saya sampaikan kepada semuanya bahwa di masa-masa pertumbuhan TBM itu kita harus menggenjot pertumbuhannya dengan pemberian pupuk yang maksimal, sehingga semakin baik pertumbuhannya maka semakin cepat dia panen dan semakin cepat pula kita akan mengembalikan modalnya. Harus ditanamkan tekad batu semangat api untuk para petani sawit Indonesia. Itu teman-teman. Nah, di masa-masa prime itu kita harus bisa menyisihkan sebagian untuk tabungan, sebagian juga untuk investasi lainnya, dan sebagian untuk perawatan. Itu yang paling penting teman-teman. Maka dari itu teman-teman, apa sih benang merah yang ingin saya sampaikan? Selalu ingin saya sampaikan bahwa di setiap video saya ini harus ada benang merahnya teman-teman, yang bisa diambil sebagai motivasi dari para petani sawit yang terkhusus ya yang menonton channel saya ini. Jadi teman-teman, benang merah yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Semua itu membutuhkan pengorbanan, effort, etos kerja, semangat juang. Itu harus kita miliki. Dan yang terakhir teman-teman, kita harus memiliki intelijensi dan menerima dari pertumbuhan ilmu atau perkembangan ilmu yang berkembang saat ini, karena semuanya sudah modern, semuanya sudah bisa diakses secara baik, dan tentunya kita bisa memilih mana yang terbaik untuk kita. Nah teman-teman, mungkin hanya ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat sebagai petani sawit, insya Allah kita semua akan sejahtera ketika kita memang memiliki semangat juang yang tinggi, etos kerja yang tinggi, dan tentunya tekad yang kuat. Mungkin hanya ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.